Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali di channel YouTube saya. Ikhtiar untuk apa nasib. Kali ini saya sedang melaksanakan kegiatan mudik ya. Pulang mudik ke daerah Madiun, dan sekarang ini saya sedang berada di rest area yang ada di wilayah Madiun. Oke pemirsa, kita tentu saja memaklumi bahwa hari ini masih merupakan hari keempat di hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Tentu saja jalan masih cukup ramai karena memang arus lalu lintas mobil yang ada yang sudah kembali ke rumah masing-masing, ada juga yang masih berangkat karena hari ini masih hari yang keempat. Seperti apa pemirsa ramainya jalan raya dan tempat-tempat rest area yang ada di sepanjang jalan tol. Nanti tentu saja pemirsa akan saya ajak untuk terus memantau situasi yang ada di rest area dan jalannya sepanjang jalan saya dari Gresik menuju ke Kota Madiun. Tapi saya ingatkan, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube saya. Jadi pemirsa, ini keluarga saya yang sedang berada di rest area. Ini karena sedikit agak capek berangkat dari jam 7 setengah 8 dari Gresik. Ini sekarang sudah berada di rest area Kota Madiun. Lagi istirahat dulu. Nah, meskipun naik mobil tetap rasa capek banget berada di kendaraan. Nah, itu kami sedang berada di rest area ini. Nih bocil-bocil lagi menikmati es ya, es susu, es apa itu ini. Oke, misalnya seperti apa ramainya masyarakat yang ada di rest area wilayah kota Kabupaten Madiun nih pemirsa. Yang tidak kalah pentingnya pemirsa, kita lihat di depan sana ada yang namanya WC umum atau toilet. Luar biasa, ini padatnya bukan main. Padahal oleh pemerintah daerah Kabupaten Madiun di rest area ini sudah ada sekitar 2 atau 3 ya, tempat yang digunakan untuk toilet umum dan sangat besar, baik untuk laki-laki perempuan, tetapi nampaknya masih cukup cukup padat antrian untuk bisa menggunakan toilet umum ini. Luar biasa karena memang jumlah pengunjung ini yang sangat banyak, tidak sekedar ribuan bahkan mungkin jutaan. Ini terlihat mobil-mobil yang berjajar nih di depan warung-warung ini cukup banyak banget, bahkan hampir-hampir orang yang baru datang dan masuk area ini sudah nggak kebagian tempat untuk area parkir. Ini sungguh luar biasa. Memang arus mudik dan balik untuk Lebaran tahun 1446 juga ini, walaupun sebetulnya kenyataannya di desa saya itu agak sepi, tetapi untuk arus lalu lintas kendaraan yang mudik ini cukup ramai banget. Nah, ini kelihatan banget ini. Saya berada di tikungan jalan yang ada di rest area ini aja, hampir setiap detik mobil itu terus berjalan. Tuh, kita lihat di sana, ini sudah hampir penuh parkir-parkir yang ada di rest area ini. Inilah pemirsa, dan nampaknya menyenangkan. Walaupun situasi cukup panas ini, matahari cukup terik dan panas banget, tetapi tetap aja kita masih bisa menikmati indahnya, senangnya mudik, karena memang inilah
momen yang terpenting, bisa pulang ke rumah orang tua yang mungkin mereka baru datang dari perantauan atau dari kota lintas kota yang lain dan kemudian kembali ke orang tuanya atau ke mertuanya. Ini sangat menyenangkan sekali, walaupun harus antrian panjang mobilnya seperti ini, tetapi inilah momen penting yang pastinya digunakan oleh seluruh umat Islam dan mungkin non muslim juga ikut merayakan, atau mungkin mereka tidak mudik tetapi mereka mungkin berwisata misalnya. Nah ini misalnya kita masih terus, saya akan coba untuk berkeliling-keliling untuk melihat situasi yang ada di rest area. Kembali saya lihat, perlihatkan pemirsa, di depan sana toiletnya betul-betul penuh, laki perempuan, antriannya cukup panjang, bahkan bisa jadi untuk antrian bisa menggunakan toilet itu aja satu orang butuh waktu sampai 5-10 menit pemirsa. Bukan berarti kurangnya toilet, tetapi menurut saya karena banyaknya pengunjung yang ada di rest area ini, sehingga toilet harus antrian panjang seperti itu pemirsa. Tapi ini kelihatan aman ya, ini aman, dan di pos-pos penjagaan tidak terlihat ada pengaman. Di tengah-tengah ini tidak terlihat Satpol PP atau polisi atau TNI, tidak ada. Mungkin karena siang hari barangkali dirasa cukup aman, tapi mungkin mereka sentralkan mereka untuk di tempat-tempat yang rawan. Tapi kalau di rest area ini sejauh ini saya tidak melihat adanya petugas keamanan yang ada di rest area Indonesia. Saya akan coba untuk bertanya dengan salah seorang pengunjung atau salah seorang yang hari ini juga mudik ke rumah keluarganya. Saya coba bagaimana rasanya mudik dengan situasi. Oke pemirsa, kita lihat bersama-sama. Ini untuk area toilet luar biasa nih, keluar masuk ini. Jadi ada masuk 10 orang, keluar 2 orang, dan terus. Ini artinya bahwa memang pengunjungnya luar biasa banyaknya. Mungkin dalam 1 jam toilet ini bisa dipenuhi oleh ratusan orang ini, luar biasa. Semuanya pada bingung dari toilet. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa ini bukan berarti kurangnya penyediaan toilet di rest area ini, tetapi memang karena banyaknya pengunjung ya yang ada atau yang berada di rest area ini, sehingga seakan-akan toilet yang disediakan ada 2 tempat ini kayak kurang memenuhi ya. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa ini bukan karena kurangnya penyediaan toilet, akan tetapi karena banyaknya pengunjung ya. Oke pemirsa, ini kita lihat terus pemirsa. Oke. Orang belum kebelet kok. Oke pemirsa, ya di depan saya ini terus mobil yang ada di depan saya ini terus berjalan, tidak ada yang lengang atau jalannya nggak ada lengang, terus berjalan dan berjalan. Oke pemirsa, ini saya sedang berada di Endi? Wih, gak kamera kok. Iki HP. HP aman. Kita lihat begini banyaknya mobil-mobil yang harus antri untuk mengisi bahan bakar mobil ini aja butuh waktu 10 menit antrian panjang. Padahal mesin bensin ini cukup banyak pemirsa. Ada 2 deretan. Satu deretan atas sekitar 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ada deret ini luar biasa. Ini menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat
untuk melaksanakan kegiatan mudik ke rumah keluarganya ini luar biasa pemirsa. Kita lihat bersama-sama begini banyaknya antrian mobil-mobil yang harus mengisi bahan bakar. Nah, pokoknya intinya bahwa inilah kemuliaan hari pasca ditinggalkan Ramadan 1446 Hijriah. Oke pemirsa, saya sekarang sedang berada di rest area Mojokerto, pulang dari Madiun. Hari ini termasuk H+5 Lebaran ke hari kelima, tepatnya hari Jumat ya. Saya sedang berada di rest area wilayah Mojokerto, ini Jawa Timur. Ini saya sudah berada di rest area Mojokerto. Pagi hari ini saya akan ajak pemirsa untuk melihat seperti apa ramainya atau padatnya pengunjung yang ada di rest area Mojokerto ini. Ya, di rest area ini pemirsa sama. Ini mungkin karena ini sudah hari yang kelima Lebaran, kemungkinan besar para pemudik sudah mulai balik ke rumahnya masing-masing, sehingga arus balik di jalan raya sepanjang tol Mojokerto, Karatan, Madiun dan seterusnya mulai dipadati oleh pengendara mobil. Nih kita lihat ini sedang berada di rest area Mojokerto. Pagi hari ini hari Jumat jam 8:15 ini sudah mulai, terutama area parkir sudah mulai, belum penuh sih, tapi sudah mulai banyak yang berada di sini. Nampaknya nanti mungkin sekitar pukul 11 sampai dengan sore hari, yang jelas parkir ini akan penuh karena memang kelihatan arus balik sudah mulai cukup padat ini. Tadi ketika saya berada di pintu gerbang tol masuk wilayah Madiun tadi sudah sempat antri sekitar 5 menit lah antriannya. Dan kemudian alhamdulillah karena saya berangkat pagi dari Madiun maka lumayan, jadi masih bisa ngebut karena jalan masih agak sedikit sepi, tapi yang jelas ini sudah mulai ramai. Oke pemirsa, di tempat-tempat rest area ini pasti para pemudik sebelum mereka makan-makan atau ngopi-ngopi, pasti langganan utamanya masih nyucupnya itu toilet pemirsa. Sehingga di mana-mana rest area mesti ramainya pertama kali adalah toilet yang senantiasa dipadati oleh para pemudik, baik laki-laki dan perempuan. Untuk di rest area Mojokerto ini luar biasa banyak sekali, meskipun toiletnya kecil-kecil, ada satu tempat ada sekitar 6-7 ruang, tapi banyak. Bahkan di sepanjang depan tempat parkir juga banyak. Ini di belakangnya juga ada banyak. Ini artinya apa? Persiapan pemerintah daerah dalam rangka untuk menyambut Lebaran ini sungguh betul-betul dipersiapkan dengan baik, sehingga saya lihat tidak ada orang yang merasa terlalu lama antri di toilet. Jadi inilah suasana mudik yang saya sedang berada di wilayah rest area Mojokerto. Oke, bisa saya coba untuk jalan-jalan dulu melihat situasi. Ya, saya jalan-jalan lihat situasi pemirsa seperti apa situasi di rest area Mojokerto ini. Ini kalau di depan ini adalah para pekerja pemirsa.
Ini para pekerja warung yang lagi sibuk untuk menambah menu makan. Nah, ini ada yang menambah menu makanannya. Klok. Ya, nah ini kita lihat sudah mulai banyak betul mobil-mobil yang harus masuk ke rest area karena mungkin mereka pemudik yang dari tempat cukup jauh. Oke. Ini bisa terus berdatangan mobil-mobil pemudik yang sudah mulai masuk ke rest area. Ini luar biasa, akan terus bergantian masuk ke rest area. Ini saya sudah keluar dari pintu keluar rest area Mojokerto. Kita lihat dua ruas jalan kanan dan kiri sudah saling cepat-cepatan berkendara karena mereka takut kalau terjadi penumpukan. Maka ketika ada kesempatan untuk bisa dipercepat, mereka para pengendara mempercepat lajunya kendaraannya karena memang dikhawatirkan nanti jam 11 apalagi sampai sudah malam hari paginya akan. Oke pemirsa, saya sudah keluar dari tengah kota Kabupaten Gresik. Ini ada di wilayah Gresik, Mojokerto. Ini sudah berada di wilayah utaranya, yang artinya masih daerah kota Mojokerto, tapi bagian utara. Ini ada di pegunungan yang hawanya cukup sejuk pemirsa, dan insya Allah 500 meter lagi saya akan berada di tempat wisata yang ada di Mojokerto bagian utara, yaitu Kayu Putih. Jadi seperti apa situasi wisata Kayu Putih yang ada di Mojokerto ini? Saya masih berada di pegunungan ya, arah menuju ke kota kecamatan Balongbanggang Gresik pemirsa. Depan masih banyak mobil yang terus berjalan, tetapi tidak sampai terjadi penumpukan atau antrian panjang. Ini senangnya kalau kita melewati pegunungan atau hutannya seperti ini. Selain hawanya sejuk, kita bisa melihat pemandangan yang lebih bagus. Ya. Oke pemirsa, ini sudah ada di penghujung bagian timur wisata Kayu Putih. Lah ini pemirsa, sudah berada di depan area wisata Kayu Putih. Tidak kelihatan ramai ya, seperti biasa hari Minggu kayaknya nih. Nah, mungkin masyarakat masih sibuk untuk bersilaturahim ke rumah-rumah familinya ada di luar kota mungkin. Tadi adalah wisata alam yang ada di Kayu Putih Mojokerto. Nah, inilah perjalanan menuju ke wilayah Kabupaten Gresik lewat Balongbanggang. Kalau di sini, di sepanjang jalan ini yang paling banyak terlihat adalah pengendara motor. Mobil ada sih, tapi nggak terlalu padat. Tapi yang paling banyak dan volumenya paling tinggi adalah pengendara sepeda motor. Ini terus sekian detik terus akan kita lihat pengendara sepeda motor. Oke pemirsa, ini
Saya sudah berada di luar ya, di luar kota Kabupaten Mojokerto dan sudah berada di wilayah kota Gresik, tepatnya berada di wilayah kota Kecamatan Balong Banggang Gresik. Ini sepanjang jalan lintasan Balong Banggang Mojokerto Balong Banggang masih kelihatan ramai banget, terutama sepeda motor. Boleh dibilang ini masih suasana lebaran di hari yang kelima. Ini masih situasi masih ramai. Dan lagi sekitar 3 sampai 400 meter lagi saya sudah berada tepatnya di depan wilayah pasar Kecamatan Balong. Ini pemirsa, saya berada di pojok kantor Kecamatan Balong Banggang. Ini tukang parkir lagi sibuk mengatur jalannya lalu lintas. Ini kantor Kecamatan Balong Banggang. Suasana di Balong Banggang, terutama di area pasar, sekitar pasar ini cukup ramai, masih cukup ramai. Cukup ramai pasar Kecamatan Balong Banggang. Ini saya sudah mulai belok dan mengarah atau menuju langsung desa di mana saya bertempatkan. Ini suasana pasar Balong Banggang masih ramai biasa. Kelihatan sekali bahwa parkir sepeda motor masih cukup padat. Ini biasanya kalau di wilayah ini, apalagi ini sudah masuk hari yang kelima lebaran, mereka lagi berbelanja, persiapan untuk lebaran kupatan. Makanya di area pasar tadi parkir sepeda motornya masih penuh karena mereka bersiap-siap untuk belanja guna persiapan kegiatan atau pelaksanaan lebaran kupatan atau Rioyo Kupatan. Kalau terkenal di desa kami terkenal dengan sebutan Rioyo Kupatan. Jadi yang artinya ada kegiatan khusus masyarakat bahwa setelah 1 minggu atau 6 hari setelah Lebaran Fitri pasti ada hari raya Kupatan. Mereka semuanya membuat makanan yang namanya kupat atau kupat ya. Nah, ini beras atau ketan yang dimasukkan di sebuah kupat yang terbuat dari daun kelapa itu, dan juga membuat lepet ketan yang terbuat dari, kalau kupat tadi beras biasa dimasukkan ke dalam kupat, tapi kalau lepet dan ya ketan yang digunakan untuk sebagai rangkaian dari kupatan. Ya, ini suasana pedesaan Desa Pacuk, Kecamatan Balong Banggang. Jalannya masih cukup lumayan ramai, terutama pengguna jalan yang berkendaraan sepeda motor. Alhamdulillah, perjalanan saya berangkat dari rumah Gresik menuju ke kota Kabupaten Madiun sampai kembali hari ini Jumat dalam kondisi sehat walafiat pemirsa. Ini terima kasih, ini luar biasa dalam kondisi sehat walafiat. Oke pemirsa, setelah tadi liputan saya perjalanan
mudik ke wilayah kota Kabupaten Madiun. Dan sekarang saya sudah berada di dusun di mana kami bertempat tinggal keluarga ini. Dan lagi saya juga berada di pintu gerbang masuk dusun Kridi, Desa Banjo, Kecamatan Palembang. Terima kasih atas kerjasamanya mungkin pemirsa, atau terima kasih Anda telah melihat perjalanan saya pulang mudik menuju ke Kabupaten Madiun hingga kembali hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa diperjumpakan kembali oleh Allah di bulan yang penuh berkah, yakni bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.